gantian. Tangan kanan jempol, tangan kiri tunjuk. Gantian, 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 gantian. Di akhirat kelak, 3 tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahaya sifat tidak jujur. 1. Hidupnya senantiasa gelisah, tidak tenang, dan bergelimang dosa dan mencemaskan kebohongan. Negatif tempat pekerjaan ataupun tempat dosa. 2 tak lagi percaya orang lain. Dan 4. Tabiat ingkar janji membukti keimanan seseorang yang lemah. 5. Mereka yang ingkar janji akan dihukum oleh Allah. Sekian anak, silahkan diaktifkan dulu videonya. Diaktifkan videonya, diaktifkan suaranya. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Untuk itu, tundukkan kepalanya, berdoa, mulai. Nanti sebelum kita mulai, Bapak akan ajak kalian untuk senam otak. Sudah pernah senam otak belum ya? Senam otak itu adalah senam yang melatih otak kita, antara otak kanan dengan otak kiri kita, supaya bisa saling sinkron, gitu, supaya bisa seimbang. Nah, nanti bisa sambil duduk aja ya. Nanti Bapak setelkan videonya, kalian ikutin gerakannya gitu ya. Bisa semua ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, mudah-mudahan senam tadi bisa merefresh sedikit ya, bisa bikin jadi otak kita kembali segar di pagi hari. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bahaya atau dampak negatif dari ingkar janji dan dampak negatif dari perbuatan tidak jujur. Kemarin kita sudah membahas tentang jujur dan manfaatnya, terus menepati janji dan manfaatnya.
Masih ada yang ingat manfaat jujur apa aja? Coba sebutkan salah satunya deh, kalau ada yang masih ingat manfaat jujur. Dipercaya banyak orang. Oke, bagus. Dipercaya banyak orang. Ada lagi? Yang lain yang mau menambahkan manfaat jujur? Temannya banyak. Temannya banyak, orang yang jujur. Oke, selanjutnya manfaat menepati janji. Manfaat menepati janji, masih ingat? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Orang yang menepati janji akan dapat dipercaya. Ada lagi? Tidak termasuk golongan orang yang munafik. Munafik. Iya. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah memaparkan bahaya berperilaku tidak jujur dalam kehidupan. Terus memaparkan bahaya perilaku ingkar janji dalam kehidupan. Yang ketiga, mendemonstrasikan atau mempraktekkan bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 77 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Di kolom chat, silahkan dibuka kolom chatnya, diklik link yang Bapak kirim, silahkan absen dulu. Oke, kita masuk di kegiatan inti anak-anak. Di kegiatan inti ini Bapak mau mempresentasikan atau Bapak mau kalian mempresentasikan hasil dari mind map yang sudah kalian buat atau mempresentasikan hasil mind mapnya dari menepati janji sampai ke dalil nakli. Silakan. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Quran Surah Ali Imran ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Contoh menepati janji di keluarga, berjanji pada ayah dan menepati janji tersebut. Contoh di sekolah, menaati tata tertib sekolah. Contoh di masyarakat, pemimpin yang menepati janji kampanyenya. Manfaat menepati janji. 1. Termasuk golongan orang bertakwa. 2. Dipercaya orang lain. 3. Terhindar dari sifat munafik. Oke, bagus. Terima kasih kepada Safina. Terima kasih kepada Fatwa yang sudah mengirimkan mind map-nya. Kita lanjut, ini ada mind map dari Octavia dan Nanda Khairun Nisa. Ini kayaknya sama ya. Jadi nanti Octavia membaca yang jujur, terus Nanda membaca yang menepati janji sampai sikap mulianya. Silahkan kepada Octavia membacakan mind map-nya. Jujur dan menepati janji. Yang pertama yaitu memahami makna jujur. Makna jujur yaitu berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Menerapkan perilaku jujur. Jadi kita harus menerapkan perilaku jujur sehari-hari. Contohnya yang tadi sudah disebutkan temannya ya. Jujur di rumah, jujur di sekolah, dan jujur di masyarakat. Iya, bagus. Terima kasih kepada Octavia. Lanjut kepada Nanda. Silahkan Nanda membacakan peta konsepnya tentang memahami makna menepati janji. Sampai sikap mulianya. Jujur dan menepati janji. Yang pertama memahami makna menetapi janji. Makna menetapi janji itu kalau kita janji kita harus menetapi. Ya, menepatinya. Lanjut. Yang kedua, menerapkan perilaku menetapi janji. Menerapkan. Jadi saat kita melaksanakan janji, saat kita berjanji harus dilaksanakan janji. Oke, lanjut. Ya. Sikap mulianya. Sikap mulianya terbiasa berperilaku jujur dan menetapi janji
dalam kehidupan sehari-hari. Menepati janji ya, Oh menepati iya, janji. astagfirullahaladzim. Oke, Maaf Pak, salah bagus. baca Pak. Iya, nggak apa-apa. Maaf, Oke, menepati bagus. janji. Allah Iya, lupa. terima kasih Pada Oktavia Salah dan baca. Nanda. Lanjut yang Iya Pak, cowok nih ya, sama-sama. yang cowok ini mind mapnya siapa nih? Nggak ada namanya. Saya Pak, lupa dikasih nama. Ya, Fahrul. Silakan Fahrul, dibacakan. Sifat jujur. Pengertian sifat jujur. Jujur adalah perkataan yang sebenarnya terjadi tanpa ada kebohongan yang melibatkan suatu perkara. Ya. Contoh sikap jujur. Tidak berbohong, memfitnah orang lain, mengakui kesalahan jika kita melakukan kesalahan, mengembalikan hak yang bukan milik kita, tidak menyontek saat ulangan. Oke. Manfaat berbuat jujur, dipercaya orang lain, meningkatkan percaya diri, disayang Allah dan orang lain, disenangi banyak orang, hidup berasa lebih dan damai. Lebih tentram dan damai. Oke, bagus. Yang terakhir Abimanyu. Silahkan Abimanyu, bacakan hasil mind mapnya. Jujur. Pengertian jujur adalah berkata yang benar dan sesuai antara lisan dan maupun hati. Keutamaan jujur. 1. Bisa meraih kesuksesan. 2. Dipercaya banyak orang. 3. Terhindar dari fitnah. Oke. 4. Macam-macam jujur. Jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan dan dalam apa ini? Jujur dalam perbuatan. Oh, iya, Pak. Iya, jujur dalam perbuatan. Oke, bagus. Jadi Dan jujur dalam niat. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Oke, bagus. Ya, Pak. Oke. Jujur dalam niat itu ada yang tahu nggak seperti apa jujur dalam niat? Jadi jujur dalam niat itu adalah jujur yang di dalam hati kita gitu ya. Saat kita berniat misalnya membuat konten video gitu ya, membuat konten video sodakoh misalkan. Nah itu yang tahu niat di dalam hati cuma kita. Gitu. Niat kita pengen dipuji orang lain atau kepengen mengajak orang lain dalam membuat video itu. Maka akan berbeda nilainya di sisi Allah orang yang berbuat baik karena ingin dinilai orang lain, ingin dipuji orang lain. Saat kita sodakoh misalkan bagi-bagi makanan terus direkam seperti itu ya. Biasanya di kegiatan OSIS juga ada OSIS SMP 2 atau OSIS SMP 6 itu memberikan bantuan makanan kepada pondok pesantren atau panti asuhan. Nah, terus difoto, habis difoto terus di-share di sosial media yang dimiliki sekolah, di IG sekolah atau di Facebook sekolah. Maka itu niatnya apa saat di-share di situ? Saat di-share niat kita ingin mengajak atau ingin dipuji. Kalau ingin mengajak orang lain, maka pahala yang kita dapat akan jadi 2 kali lipat. Yang pertama pahala sodakoh, yang kedua pahala berdakwahnya. Tapi kalau niat kita ingin dipuji orang lain, maka habis pahala kita, gitu ya. Pahala berbuat baiknya tadi dapat, habis itu dihapus sama pahala kita ingin dipuji orang lain. Maka perbaiki selalu niat kita. Saat tadi niat kita mengikuti Google Meet cuma karena nilai saja, maka itu saja yang kita dapat. Tapi saat kita mengikuti Google Meet pertemuan ini ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan pahala mengikuti pelajaran, ingin mendapatkan pahala menuntut ilmu, maka pahalanya dapat, nilainya juga insya Allah akan dapat. Gitu ya. Jadi perbaiki lagi niatnya, selalu perbaiki niat. Gitu. Kalau tadi niatnya pengen dapat nilai, kita perbaiki istighfar, astagfirullahaladzim gitu dalam hati.
terus kita perbaiki. Saya niat ingin menuntut ilmu hari ini. Mudah-mudahan dapat ilmu yang baik hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selanjutnya jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan itu antara hati dengan yang diucapkan itu sama, antara perbuatan dengan yang diucapkan itu sama. Allah itu sangat membenci orang yang bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. NATO, not action, talk only, gitu ya. Tidak bisa berbuat tapi hanya bisa ngomong saja. Itu sangat dibenci sama Allah. Jujur dalam perbuatan sama seperti tadi, antara niat dan ucapan itu sesuai dengan perbuatannya. Oke, bagus Abimanyu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil mind map-nya hari ini. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan kalian mencari minimal 5 bahaya perilaku tidak jujur untuk kelompok 1 dan kelompok 2, dan 5 bahaya perilaku tidak menepati janji, atau 5 bahaya perilaku ingkar janji untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan dicatat ulang ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompoknya masih sama seperti kemarin. Mencari bahaya perilaku tidak jujur. Oke, yang untuk kelompok 3 dan kelompok 4 silakan mencari 5 bahaya perilaku ingkar janji. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih waktu 5 menit, silahkan cari di Google, silahkan buka buku paketnya, silahkan ditulis di buku tulisnya. Mulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, silahkan diaktifkan kamera dengan mikrofonnya. Oke, silahkan diaktifkan kamera dengan mikrofonnya. Zidan, Nanda, Roji, Fitra, Kesha, Noval, Astrid, Intan. Oke, saat Bapak bilang SMP Negeri 2, kepalkan tangannya, teriak Jaya gitu ya. Yang nyaring sampai tetangga dengar kalau bisa. Oke, diaktifkan mic-nya. Oke, silakan. SMP Negeri 2, Jaya. Jaya. Belum, suaranya belum kompak nih. Nah. Jaya. Oke, siapa yang semangat dong? SMP Negeri 2, Jaya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok yang mau mempresentasikan hasil pencariannya tadi. Bahaya perilaku tidak jujur. Kelompok 1, siapa? Saya, Pak. Silakan, Ajeng. 1. Mendapatkan dosa dari Allah SWT. 2. Diganjar dengan balasan neraka di akhirat kelak. 3. Tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak dihormatin oleh sesama manusia. Oke, bagus. Kelompok 1. Kelompok 2? Kalau Pak tes Pak, ada suaranya nggak Pak? Fatwa ada. Tadi kenapa nggak ada fatwa? Nggak tahu Pak, kayaknya lagi ngebug itu Pak mic-nya Pak. Oh iya, oke, silakan, makasih. 5. Bahaya sifat tidak jujur. 1. Hidupnya senantiasa gelisah, tidak tenang karena bergelimang dosa dan mencemaskan kebohongannya terbongkar. 2. Senantiasa menutupi kebohongan yang satu dan yang lainnya. 3. Tidak dipercaya sesama manusia sehingga tidak diberi amanat. Yang keempat, sifat jujur mendatangkan perilaku terpuji lainnya. Jadi apabila tidak jujur atau pembohong, maka mendatangkan sifat tercela lainnya. Yang kelima, cenderung dikucilkan dalam pergaulan sosial, Pak. Iya, betul. Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok 2 bagus. Kelompok 3 mudah-mudahan bisa sama bagusnya ya. Kelompok 3 silahkan.
Siapa yang mau membacakan? Pak. Oke, silakan. Roji, Fahrul ya, Fahrul. Dampak negatif sifat ingkar janji. 1. Mendapat dosa. 2. Tak lagi dipercaya orang lain. Ya. 3. Menjadi golongan orang munafik. 4. Dapat merusak hubungan pertemanan. 5. Hati merasa tak tenang serta hidup tak tentram karena disertai rasa bersalah. Oke, bagus. Terakhir kelompok 4, silahkan. Bahaya ingkar janji. Saya, Pak. Octavia, silahkan. 1. Ingkar janji merupakan bukti iman yang lemah. 2. Ingkar janji dapat memunculkan konflik antar sesama. 3. Hati tidak tenang dan hidup tidak tentram sebab dikejar dosa dan rasa bersalah. 4. Tabiat ingkar janji merupakan bukti keimanan seseorang yang lemah. 5. Mereka yang ingkar janji akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga malaikat dan sesama manusia. 6. Taubat dan tebusan mereka yang gemar ingkar janji ini juga tak akan diterima. Oke, bagus. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menyampaikan hasil pencariannya tentang bahaya tidak jujur dan bahaya ingkar janji dengan sangat baik. Untuk teman-teman yang belum lengkap tadi ketemunya tidak sampai 5 misalnya atau belum ketemu sama sekali, bisa dibantu nanti ya, hasilnya bisa di-share di grup kalian, terus biar bisa dicatat sama teman-temannya supaya sama-sama tahu bahayanya sifat ingkar janji dan sikap tidak jujur. Oke, selanjutnya Nana yang terakhir, nanti kalian akan membuat video ya, tugas kalian akan membuat video membaca Quran, Quran surah Ali Imran ayat 77. Itu jadi perkenalkan diri dulu, baru dibaca surahnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hardiansyah. Saya akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, sebelum praktek membaca Al-Quran di video mungkin bisa kalian praktekkan ya. Ada yang mau membacakan Quran surah Ali Imran? Ini Bapak share screen supaya bisa dibaca dan kelihatan nih. Atau Bapak tunjuk ya. Bapak tunjuk fatwa. Silakan fatwa dibaca ayatnya coba. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih fatwa. Nanti kalian silahkan dilancarin dulu sebelum buat videonya supaya saat pengambilan video bisa
bagus bacaannya. Itu akan jadi penilaian praktek nanti ya di pelajaran agama, dan Bapak share kepada Bapak Apandi nanti nilainya. Oke, anak-anak. Cukup kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Kita tutup dulu dengan Pak, dikumpul kapan, Mbak? Terus prakteknya? video prakteknya dikumpul paling lambat ini hari paling lambat hari Sabtu lah, hari Sabtu. Oke? Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Iya. Silahkan dipelajari bacaannya. Kalau yang belum bisa membaca Quran atau masih Iqra, boleh membaca tulisan atau huruf Latinnya deh, gitu ya. Mudah-mudahan sudah Quran semua nih. Amin. Mudah-mudahan sudah Quran semua. Kalau ada yang masih, sudah Pak. alhamdulillah. Kalau ada yang masih belum bisa baca, boleh dibaca Latinnya. Nanti ditulis Latinnya atau lihat di HP, cari di Google itu ada Latinnya pasti. Bacaan Latin Quran surah Ali Imran. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Oke, kita tutup dengan doa ya. Silakan ditundukkan kepalanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan berkah dari Allah. Keluarga kalian di rumah juga sama, diberikan kesehatan. Bapak ibu kalian yang lagi bekerja, lagi sibuk, mudah-mudahan mendapat pahala kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala, tundukkan hati, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.